Tapi itu bisa jadi ladang ini nggak sih, maksudnya celah lagi untuk kemudian dimainkan. Ini apa nih? BSI atau bank sampah? Ya atau... tadi dari bank sampah yang tersebar itu ke bank sampah induk, kemudian tadi jadi pemasukan segala macam gitu ya. Jujur saya nggak, maksudnya dalam hal ini kan saya bukan BSI ya, jadi saya nggak akan ngomong lebih jauh dari BSI gitu. Cuman mungkin saya mau ngasih tahu dari bank sampah aja deh ya. Mungkin bank sampah menurut saya tuh bisa jadi potensi buat warga yang mencari penghasilan tambahan dari sampah. Betul. Karena selama ini kan daripada pinjol. Ya betul. Karena selama ini kan sampah tuh selalu dianggapnya nggak bernilai kan. Padahal sebenarnya sampah itu maksudnya sangat-sangat bisa kita coba untuk dijadikan bisnis lagi gitu. Meskipun misalnya kecil ya. Kalau dijual begini aja gitu emang kecil. Tapi misalnya ada sampah gelas gitu kan, atau beling gitu, kaca gitu. Nah, kalau misalnya kita kreatif, itu sebenarnya bisa banget kita bikin jadi semacam kerajinan kreatif gitu, kerajinan tangan yang akhirnya dijual lagi dan lebih bernilai tinggi. Betul. Atau misalnya kayak sampah di gereja saya itu ada sampah daur saset. Saset. Iya. Jadi sasetnya itu dibikin, gitu. iya betul. Jadi itu dibikin tas. Dan itu dijual bisa 300 sampai 400 ribu gitu. Jadi kan yang bener saset tuh bahkan sama sekali nggak bisa, susah untuk didaur. Itu bisa dijual lagi kan, itu sangat bernilai kan. Terus misalnya kita jadikan misalnya pupuk kompos, terus kita bisa jadikan BSF itu Black Soldier Lava itu jadi bisnis juga gitu. Jadi sebenarnya menurut saya tuh potensi sampah itu sangat besar. Artinya bank sampah memang menjadi solusi untuk orang-orang kemudian mendapatkan penghasilan tambahan. Betul. Di satu sisi itu memang saya setuju lah, artinya bahwa orang-orang yang selama ini berpikir bahwa sampah dibuang aja, sebetulnya kalau dia simpan di bank sampah akan menjadi uang. Tapi kemudian permasalahannya kemarin kita sudah berkali-kali diskusi bahwa setelah menjadi produk ada yang mau pakai. Masalah itu kan tadi kita berada di sebuah negeri rempong yang memang Konoha. Iya, negeri rempong ini sangat peduli sama gengsi. Aku mau pakai merek brand inilah tasnya gitu kan, tas merek brand ini gini. Tapi ketika memakai tote bag dari saset tas kopi tadi, will ever people do that gitu? Ada nggak orang yang mau melakukan itu gitu? Nah, bagaimana ada nggak dari Bank Samita ini satu kegiatan, satu proses bagaimana mengajak warga untuk kemudian yang ini mau menggunakan itu, atau apakah ada program bagaimana biar menyadarkan mereka kemudian dan memakainya gitu loh, Mbak. Kalau di Bank Samita sendiri kan sebenarnya kegiatannya lebih memilah sampah bukan lebih ke mengajak, tapi sebenarnya kita kayak sinergi gitu. Jadi kalau di gereja sendiri itu ada namanya seksi lingkungan hidup. Nah, seksi lingkungan hidup tuh macam-macam. Bapak-bapak. Itu juga seksi loh. Jadi dia tuh mengajak umat untuk bikin misalnya ekoenzim sama turunannya kayak misalnya deterjen. Nah, terus misalnya bikin daur ulang saset. Bahkan kita ngajarin sampai ke gereja lain, bukan gereja kita. Jadi itu sebenarnya menurut saya ini jadinya sinergi sih. Jadi nggak bisa kayak cuman harus bank sampah sendiri gitu. Tetap harus kita tuh butuh kolaborasi dari setiap komunitas. Cocok, setuju. Karena gini, artinya satu sisi memang masyarakat tuh perlu disadarkan bahwa ini pun bisa dipakai dan tidak kemudian menghilangkan gengsinya tadi. Bagaimana orang-orang kaya menengah ke atas itu mau menggunakan produk-produk yang dibuat dari sampah. Saya ceritain Mas Hariko soal itu. Lama nggak? Sejam lah. Iya. Teman saya membuat kreativitas tas wanita buat belanja, dompet, apapun lah bentuknya. Dari kemasannya sabun cair, Mbak. Itu dijualnya di Plaza Indonesia. Tokonya aja di sana. Yang datang kan ekspat orang-orang menengah ke atas. Terus pernah juga di Singapura, pernah juga di Amerika. Bukan Singapura ya? Bukan. Singapura, Singapura. Artinya justru orang Singapura itu pernah komen nih, kamu kasih jual berapa harganya? Sekian misalnya 200.000 misalnya. Kok murah banget? Jangan segitu. Naikin lagi 500.000 misalnya. Jadi memang ada negara-negara itu orang-orangnya sudah aware
dengan dan harga gitu. memvalue Itu. story behind produk ini Iya. sebetulnya kan. Jadi sebetulnya bagaimana membuka value pada barang itu. Ya, jadi kalau ada tulisan Pep misalnya ini nih, gitu, malah seneng. Iya, iya. Itu kan berarti bekas sabun ini. Iya. Gitu. Atau kita kemarin sempat tahun lalu atau tahun ini ya, tahun lalu ya, tahun ini kita sempat 2004. ketemu sama Mas MG itu yang di Staffo itu. Dia cerita buat tas-tasnya dia itu, tote bagnya itu dibikin dari banner-banner, spanduk-spanduk Nah, sebuah event. Wow. Ya, tapi ini Pak yang tas Pak, yang tas ya, itu, yang tas. tahu nggak Mbak value dari mana? Setiap produk tuh ada ini ya, ada tag ya, ada tagnya. Kalau bermerek mereknya apa gitu ya. Dia tulis di tagnya itu bukan mereknya dia, tapi bahwa spanduk ini diambil dari event, misalnya event Gias tahun 2025 misalnya, tanggal sekian. Jadi si tas itu juga punya value selain dia menyelamatkan lingkungan istilahnya gitu ya. Tapi bahwa ini juga bagian dari aksesoris kenangan sebuah event di saat itu gitu loh. Itu salah satu cara sebetulnya bagaimana menambahkan value pada sebuah barang. Kalau warga-warga biasa gitu seperti kita gitu membuat, ya beruntung masih ada orang-orang seperti Mas MG yang mau mengolah menjadi sebuah produk baru dan menjualnya. Meskipun dia belum tahu juga siapa yang beli, ada apa enggak gitu kan. Nah, kekhawatiran saya adalah ketika dibikin oleh warga-warga yang let's say masih UMKM gitu ya. Ketika nggak ada yang beli, mereka jadinya frustasi. Ya, pasti. Ya kan? Pastilah. Udah bikin nih udah ambil dari bank sampah segala macam, numpuk segala macam barang, berarti nggak ada yang beli. Iya. Bagaimana kita ini harusnya menggait korporasi besar yang siap menggabungkan. Misalnya tiba-tiba katakanlah ada merek besar fashion misalnya gitu kan, meluncurkan produk dari sampah misalnya gitu kan. Jadi ada value-nya, value brandnya itu. Jadi misalnya yang terbiasa menggunakan brand itu kemudian menjadi, oh ini brandnya sama kok, cuma dia lebih peduli lingkungan. Buat brandnya ada branding buat dia menyelamatkan lingkungan, buat usernya pun sudah sangat familiar sama brand itu kan. Dan mungkin mereka juga kalaupun rugi-rugi amat ya lebih katakanlah biaya CSR lah mungkin gitu ya, ya kan? CSR ya kan? Sebenarnya kalau menurut saya sih kuncinya satu sih Mas, di kesadaran. Enggak, saya isi kuncinya ada Oh, 3. kuncinya. Gembok dua, ya kan? Kunci yang itunya satu. Jadi kuncinya Stop. satu itu adalah kesadaran. Jadi tuh bukan masalah apakah warga yang kelas atas mau beli yang UMKM atau enggak. Itu bukan itu, tapi apakah kita udah ada kesadarannya atau belum? Karena kalau misalnya kita nggak ada kesadaran ya sama sekali, mau dibikin sebagus apapun, secantik apapun Ya, dan bener. semahal apapun juga percuma gitu. Ini pernah ya, jadi ada satu cerita, jadi ada salah satu Panjang nggak? Enggak ya. teori. Jadi tuh dia itu sekolah teknik mesin, dia itu mengolah sampah tutup botol itu dijadikan meja-meja, maksudnya segala macam itulah, dan itu bagus banget. Ketika dijual di sekolah yang lumayan mahal, maksudnya sekolahnya lumayan bertaraf oke lah ya. Tapi karena orang-orang Indonesia, kebanyakan orang-orang Indonesia yang beli dikit. Tapi ketika dia jual di pameran-pameran yang kebanyakan audiensnya adalah orang-orang yang Eropa yang memang sudah sadar, nah ini mereka mau dihargain mahal pun mereka akan membeli. Iya. Percis. Jadi masalahnya adalah di kesadarannya gitu. Itulah PR kita, bagaimana negeri rempong ini bisa punya warga yang udah sadar sama Betul. Dan Indonesia itu ikutin menghimbau hijau ini. Iya, makanya kami hadir di sini untuk bagaimana teman-teman di luar sana ikutan terhimbau untuk sadar ya gitu ya. Karena Makasih banget ya Mbak Cindy, luar biasa. Oh ya, saya jadi mengiklankan ya. Iya, memberikan insight-insight buat teman-teman yang tapi Bang Samita sendiri yang tadi dibilang bikin deterjen itu bikin sendiri. Iya, Ekoenzim bisa. Ekoenzim. Iya, bikin sendiri. Jadi tuh kita yang saya bilang kolaborasi dengan tim lingkungan hidup. Nah, jadi dari teman-teman tim lingkungan hidup bantu untuk bikin ekoenzim terus sama deterjennya. Jadi kalau misalnya itu kita kadang kasih buat ke teman-teman yang relawan untuk bantuin bantuin untuk Bang Samita, ataupun kalau saya sendiri pribadi saya juga jualan gitu. Beda lagi. Maksudnya jualan apa? Jualan deterjen ekoenzimnya. Oh, jualan juga. Iya. Oh. Cuman itu masih kecil-kecilan. Oh, iya.
Nah, jadi biasanya deterjennya itu produknya Bang Samita atau kemudian Bukan. jadi produk personal gitu? Personal. Jadi itu Ya, sebenarnya apa namanya komunitas-komunitas gitu. Jadi itu sebenarnya tuh ekoenzim itu kan fermentasi dari sayur, dari limbah sayur sama buah-buah. Itu selama 3 bulan. Nah, nanti dari situ sebenarnya turunannya ada macam-macam. Dan itu yang menemukan itu sebenarnya dari Thailand ya. Saya lupa dokter atau profesor Thailand, tapi memang tidak dipatenkan. Jadi itu biar semua orang bisa pakai. menggunakan. Iya, Gitu. Menarik juga tuh jadi. Tapi bisa diminum juga, Ray. Itu namanya classic enzim. Beda. Nanti orang-orang fermentasinya di Iya. lama ini. Nah, deterjen dari sampah ini kemudian dijual harganya bisa bersaing dengan sebenarnya kalau dipakai untuk sendiri itu masih bisa bersaing sih, karena maksudnya pakai secara personal ya, kita bikin sendiri itu bisa bersaing karena memang harganya lebih murah. Tapi kalau mungkin dijual secara dijual itu massal itu masih, menurut saya masih butuh waktu untuk bersaing dengan yang lain. Itu kan harus ada Atau kita mau berbisnis bareng setelah ini. Cakep, boleh banget ya. Kita punya komunitas-komunitas yang kayak gitu tuh banyak, ada di Depok, di Bogor. Atau cari investor deh. Ya, iya. Jadi mulai udah kemana-mana. Tapi dari pengalaman Mbak Cindy mengelola Bang Samita ini ya, kendala apa sih yang paling dirasakan ya selama ini? Apakah misalnya mencari nasabah baru atau memperluas jangkauan, atau misalnya ternyata semakin banyak orang yang memberikan sampahnya kemudian jadi nggak punya lokasi penempatannya gitu-gitu, ada nggak? Kendala terbesar itu adalah kesadaran orang terhadap sampah. Jadi meskipun sebenarnya nasabahnya udah banyak dan udah mulai mereka milah sampahnya juga udah lumayan bersih, cuman mencari pengurus yang benar-benar mau bantuin untuk terjun langsung untuk milah sampah ataupun bantu beresin, karena ini kan namanya volunteer, bukan bukan dibayar. Kenapa nggak dialokasikan dari selisih harga jual? Itu kan bisa disisihkan buat paling tidak ongkosnya si pengurus, bisa kan harusnya? Sebenarnya bisa, tapi kalau dilihat dari sistemnya Bang Samita saat ini masih belum, karena kita kan sebulan kita tuh 2 kali doang beroperasi. Beda dari bank sampah yang lain mungkin tiap hari ya beroperasi. Kalau kita kan karena memang voluntary, kita sebulan kita 2 kali, dan kalau misalnya kalau di secara estimasi hitungan mungkin belum bisa yang bisa menghidupi semua pengurusnya gitu. Jadi warga pun mengirimkannya 2 bulan sekali, 2 kali sebulan. 2 kali sebulan, iya. Ngirimin ya. Nah, itu akhirnya jadi kendala Pak. Artinya kalau hitungan gini 100 kilo 100 nasabah katakanlah ya. Rata-rata dia nyetor berapa kilo? 1,29 per orang ya. Kira-kira Per orang rata-rata lah. kira-kira ya. Ada yang sekilo, 2 kilo. Ya 3 sampai 5 kilo, tapi mungkin jenisnya beda-beda ya. Oke, no problem. Kita bicara roughly aja. Karena 3 kilo kali 100 orang nasabah yang aktif nyetor. Sebulan dia store 2 kali misalnya, gitu kan? Saya pengen nanya aja, sebenarnya sejak berdiri sampai sekarang itu kurang lebih berapa banyak sih yang sudah pernah terkumpul di Bank Sampah Samita? Kalau dari data yang saya kumpulin dari tahun 2022 sampai November 2024 kemarin, kita tuh mungkin sekitar 14 ton. 14 ton sampah kita udah kumpulin. Dalam 2 tahun ya berarti ya? Iya, 2 tahun lebih sekitar 2 dikit tahun, ya? Itu kira-kira kalau valuasinya hampir 40 juta rupiah. Dan kita udah berhasil ngurangin emisi itu sekitar 315 kilogram CO2. Itu mungkin kalau dibilang setara ngurangin 77 mobil selama setahun, atau mungkin nanam 160 pohon. Itu yang ngitungin Mbak sendiri? Iya, itu pakai kalkulator. Ada konversinya gitu. Itu berarti 40 jutaan tadi itu kembali ke masyarakat kan uangnya berarti kan? Iya, kita jadi tuh memang ada sebagian hanya 20% doang kita ambil untuk operasional saja, tapi sebagian kita kasih ke nasabah lagi. Pengurusnya itu tidak mendapatkan sama sekali uang dari hasil itu? Enggak, karena memang kita voluntary sih. Ini pelayanan. Karena kan di gereja itu semua itu berbasis pelayanan. Soalnya dalam Katolik itu Bapak Suci Paus Fransiskus itu memilih
memiliki ajaran di dalam Encyclic, dia namanya Laudato Si. Laudato Si. Iya, Laudato Si itu berarti kayak Apa bahasa Itali? bahasa Itali. Oh, Itali. Iya. Oh, buongiorno. Bukan lah Itali Jadi artinya itu tuh kita sebagai manusia itu harus memelihara bumi karena Harus memelihara bumi. ya karena Oke. Tuhan kan sudah menciptakan manusia, Betul. sudah menciptakan bumi. Betul. Kita juga harus sebagai manusia kita harus Menjaga. bertanggung jawab untuk menjaga bumi. Jadi salah satunya adalah ya sampah itu. Berarti tidak diperbolehkan kita mengambil untung dari situ. Maksudnya pihak gereja sendiri. Artinya tidak bisa mengambil untung Iya, gitu kan. konsepnya bukan bisnis jadi. Oh iya, Iya. jadi tidak bisa dikelola sebagai sebuah bisnis istilahnya ya. Iya, nggak bisa. Beda mengubah sampah umum. Iya. Umum, tapi lebih kepada kalau untuk mempersejahterakan warganya yang memberikan sumbangan, oke lah bisa lah gitu kan. Tapi bahwa pengurusnya emang semuanya voluntary based. Ya, Bagian dari pelayanan tadi ya, bagian dari pelayanan. Keren ya. bahwa ini Keren, bisa ya. jadi sumber pendapatan buat misalnya umat-umat yang prasejahtera gitu. Oke. Itu bisa, sangat bisa. Jadi kayak misalnya mereka mau mengumpulkan botol plastik atau sampah gitu atau kardus, itu bisa ke bawa ke kita Konservasi gitu. kita. Jadi nanti kan uangnya bisa buat mereka. Tapi ya itu berarti solusi ya artinya. Tapi dari ajaran tadi Paus Fransiskus itu soal apa tadi Laudato Si. Laudato Si itu ya. Itu tidak hanya lingkungan dong sebetulnya ya. Artinya lebih luas lagi kan. Iya, lebih luas lagi. Berarti ada unsur sustainability juga Iya, di situ ya. pasti. Iya, Kayak iya. misalnya kita mengurangi emisi dengan naik sepeda gitu. Itu Kendaraan semua umum. luas banget sebenarnya. Oh iya iya iya. Nah itu kemudian diterapkan di Bank Samita ini ya. Salah satunya. Salah ya. satunya ya. Tapi selama ini pengurusan yang lain artinya melakukannya dengan happy ya. Selama ini happy. Sebenarnya Happy pakai gini. ya gimana ya, kadang ya namanya sampah gitu. Jujur Makanya nih capek sih. saya Apa ya? juga pernah merasakan kalau kami mengelola sebuah tempat pengolahan sampah namanya TPS 3R. Dari Plon ada tempat di daerah Bekasi itu juga sama, bukannya nggak ingin untung atau punya satu pemasukan yang cukup gitu ya, tetapi memang susah mencari kelebihan dari situ karena biaya operasional tinggi. Jadi mau nggak mau tetap masih nombok meskipun udah 3 tahun berjalan. Nah sebenarnya tadi tuh kita punya pedoman itu Undang-Undang Pengelolaan Sampah ya yang tahun 2008. Di situ ada pasal menyebutkan bahwa bagi masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah itu akan mendapatkan insentif. Sayangnya sampai hari ini saya belum tahu di mana orang yang sudah menerima insentif. Gitu dia. Mana insentif mana? Mana? Insentif pengurangan PPN dari 12% 12% gitu jadi dikurangin 5%. jadi 10%. Bisa nggak? Nah, kalau misalnya Itu Bank yang akan kita Samita dorong nanti. terima insentif boleh? Kalau dari pemerintah boleh dong harusnya. Tapi kan bagian dari pelayanan atau gimana? Ya, Saya terserah kurang nanti. tahu sih. Biasanya sih harusnya saya belum pernah dengar insentif Insentif. itu. Oh iya iya iya. Karena ini kan harusnya memotivasi masyarakat itu untuk mau mengelola sampahnya, entah itu bentuknya bank sampah, TPS 3R, atau apapun lah bentuknya, bagi yang individu atau komunal. Sebenarnya motivasi itu sudah baru tulisan saja di undang-undang, orang udah tergerak, meskipun belum tahu realisasinya kapan. Gitu kan. Iya 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 iya. Itu udah bagus banget kan, Iya, ada bagus. orang-orang yang bergerak seperti itu. Tapi memang apresiasi dari pemerintah minim banget, bahkan bisa dibilang tidak ada. Inilah yang kadang-kadang membuat jadi ya lemes lagi. Iya. Oh, putus asa dia, nggak mau ngajar. Nah, kayak gitu tuh. Iya. Jadi kalau masih ada bank sampah yang bertahan dan masih terus berjalan tuh saya acungin jempol. Luar biasa ya. Tanpa insentif, tanpa apresiasi, jalan terus. Tapi tanpa insentif aja udah tadi berapa? 2,9 triliun per tahun apa tadi? Iya, Itu- pengeluaran Pemda untuk Dia operasional. sampah, Iya, untuk pengelolaan sampah di DKI Provinsi Jakarta. DKI. Pengolahan. Iya, artinya kalau harus mengeluarkan lagi insentif itu lebih mahal lagi kan. Sebenarnya kan Atau itu banyak dari- cara banyak untuk cara, ya? mendapatkan dana untuk insentif itu sebenarnya banyak cara. Bisa di pemerintah sendiri atau sekarang ada namanya